Pekan 28 BRI Liga 1, Bali United menjamu Dewa United. Ini pertandingan udah kayak laga perempat final UCL nih antara Arsenal lawan Real Madrid. Kedua tim sama-sama nggak ada tuh istilah main bertahan total. Ini main bener main terbuka, counter to counter, main saling menyerang sepanjang pertandingan, dan ya kita bisa nikmati di dua babak tadi ini Bali United sama Dewa United sama-sama jual beli serangan. Ya kita kebet aja tuh, kita spill aja statistik pertandingannya. Ini berimbang banget kedua tim. Secara ball possession, iya Bali United unggul jauh atas Dewa United unggul jauh atas Bali United. 29 berbanding 71%. Tapi dari segi kreasi peluang, shot on target, Bali United tuan rumah lebih unggul tipis dibandingin Dewa United. Ya kelihatan banget tadi emang sih Bali United ini main lebih efektif di pertandingan tadi ketimbang tim tamu Dewa United. Karena apa ya? Karena sebagai salah satu faktornya sebagai tuan rumah. Yang kedua, ya Bali United punya skuad mumpuni nih. Di tengahnya juga biarpun nggak semewah di tengah dari Dewa United, tapi di tengah Bali United tadi bisa-bisa mengimbangi dari lini tengah Dewa United tadi ya kan, dimotori sama Privat Mbarga. Terus juga ada Marukawa yang masuk di babak kedua. Ini benar-benar menjadi kekuatan Bali United untuk mengimbangi lini tengah dari Dewa United. Tapi Dewa tadi bisa dibilang ya mendominasi sepanjang laga. Biarpun babak pertama belum kenceng banget nih segi ofensivitasnya, tapi babak kedua langsung tancap gas kedua tim. Peluangnya bejibun, tapi main bertahan kedua tim benar-benar main kolektif, main disiplin, dan benar-benar jatuh bangun banget nih untuk menutup segala celah di lini pertahanan masing-masing. Lagi back-backnya Bali United itu. Dewa United punya berapa kali peluang ini, tapi ya sayang banget digagali sama rapetnya lini pertahanan dari Bali ya kan. Kadek Arel, terus juga Elias Dola. Ini bahu-membahu menutup ruang di sekotak penalti dari Bali United. Dewa United pun nggak mau ketinggalan nih backnya Mikrevki. Juga benar-benar bisa menjadi komando lini pertahanan Dewa United tadi sepanjang pertandingan bersama Fatari itu ya kan. Dan menariknya ini kedua flank ataupun kedua sisi fullback dari kedua tim ini main benar-benar luar biasa banget ya. Main turun naik kedua tim sama-sama pakai skema 4 back nih. Dan ini juga benar-benar aktif sepanjang laga nih, baik sisi fullback kanan maupun fullback kiri, flank kanan ataupun flank kiri ini benar-benar aktif hanya pertandingan untuk gantian naik untuk membantu serangan kedua tim baik dari segi Bali maupun dari segi Dewa United. Menarik sih emang, tapi ya lagi-lagi kalau Bali United tadi sayangnya masih banyak peluang-peluang yang harus bisa jadi gol itu gagal dikonversi menjadi gol, apalagi siapa namanya tuh Everton ya kan. Nih Everton bisa dibilang tadi di babak kedua pun dia punya berapa tuh sebelum keluar karena cedera kan, punya 2 atau 3 peluang bersih tuh ya kan kurang lebih. Tapi saya nggak ada satupun yang bisa menjebol gawang Simon Stephens. Bali United juga punya peluang, tapi ya karena tadi lagi-lagi karena kokohnya lini pertahanan dari Bali yang dikomandoi sama Elias Dola sama Kadek Arel ini benar-benar menjadi titik buntu bagi para striker dari Dewa United. Terbukti Alex Martin tadi nggak punya banyak peluang emas ya kan, karena benar dijaga rapat banget nih sama Elias Dola dan Kadek Arel bergantian untuk menutup ruang gerak dari Alex Martin. Kamboya pun dia pun berapa kali melakukan tusuk-tusukan, tapi ya pergerakannya benar-benar dibatasi nih ketika udah masuk keluar dalam kotak penalti lawan. Ini ruang geraknya benar-benar dibatasi, baik itu Kamboya, Mesidoro maupun Hugo Gomez alias Jaja. Ya walaupun ball position unggul jauh, tapi itu dia kreasi peluangnya nggak sebanyak Bali United. Dewa United tadi ya kan, shot on targetnya kalah sama Bali United sepanjang pertandingan. Tapi ya secara overall kedua tim main oke dan sangat-sangat menghibur. Yang patut disayangkan di pertandingan tadi adalah dengan hasil tadi ini berarti Persib Bandung makin sulit dikejar sama Dewa United yang ada di peringkat 2 karena Persib belum main nih. Selisih poinnya kalau salah udah berapa tuh? Selisih poin antara Bali sama Dewa United sama Persib Bandung. Sekarang selisih 7 poin. Persib masih punya tabungan 1 pertandingan. Kalau Persib menang berarti selisihnya jadi 10 poin ya. Kalau udah 10 poin mah
ya agak-agak rumit ya, agak ruwet nih untuk apa namanya tuh, untuk mengejar dengan sisa laga. Berarti kalau dari 28 semua udah main, nanti 6 pertandingan lagi ya, suatu hal yang mustahil nih bagi Dewa United untuk mengejar Persib Bandung. Dengan kalau kita melihat tren Persib yang oke banget sepanjang musim ini ya, rasa-rasanya dengan hasil seri tadi ini sangat-sangat merugikan Dewa United ya untuk memangkas poin di papan klasemen sementara. Tapi sekali lagi kita patut apresiasi kepada kedua tim yang udah tampil all out, tampil ofensif mainnya ya kan, main terbuka sepanjang laga sehingga pertandingan berjalan dengan sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menghibur ya. Bisa dibilang so far ini pertandingan yang paling menarik sebenarnya hari ini ya, di pekan 28 BRI Liga 1. Nah, menurut netizen gimana? Punya opini lain? Tulis di kolom komentar. Dan thank you banget nih buat para netizen yang udah support channel YouTube gua, sehingga channel YouTube gua terus berkembang dan terus berkembang dan terus berkembang. Jangan lupa ya, terus tonton konten gua Pundit Abangan di channel YouTube Irwan Chan 160. Gue Irwan Chan pamit, ketemu lagi di konten Pundit Abang berikutnya. Salam bola bola.